Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari adalah IPA tentang alat pernapasan pada hewan dan manusia. Kita akan mulai membahas alat pernapasan pada hewan. Yang pertama ada cacing tanah. Alat pernapasannya adalah permukaan kulit. Kulit cacing tanah selalu basah dan berlendir untuk membantu penyerapan oksigen atau pertukaran udara. Yang kedua ada serangga, contohnya belalang, lebah, dan kupu-kupu. Alat pernapasannya adalah trakea. Udara masuk melalui lubang atau pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut stigma atau spirakel. Yang ketiga, ikan. Alat pernapasannya adalah insang. Proses pernapasannya terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Saat inspirasi atau udara masuk, mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Ketika ekspirasi atau udara keluar, mulut menutup dan tutup insang terbuka sehingga air mengalir keluar dan terjadilah pertukaran gas. Yang keempat, amfibi, contohnya katak. Ketika berudu, bernapas menggunakan insang. Nah, ketika katak ini dewasa, alat pernapasannya berupa paru-paru dan kulit. Kulit katak selalu basah bertujuan untuk mengikat oksigen. Yang kelima, reptil. Alat pernapasannya adalah paru-paru. Reptil yang biasa berkubang di air, contohnya buaya, lubang hidungnya dapat ditutup saat menyelam agar air tidak masuk ke paru-paru. Yang keenam, burung. Alat pernapasan utamanya adalah paru-paru. Burung memiliki alat bantu pernapasan berupa pundi-pundi udara yang berfungsi untuk menyimpan udara yang digunakan saat burung terbang. Pundi-pundi udara diisi saat burung hinggap atau saat terbang melayang atau tanpa mengepakkan sayapnya. Yang ketujuh ada mamalia. Alat pernapasannya adalah paru-paru. Mamalia air, contohnya paus dan lumba-lumba, mempunyai lubang hidung di atas kepala untuk keluar masuk udara saat mamalia muncul ke permukaan air. Selanjutnya, kita akan mempelajari alat pernapasan pada manusia. Alat pernapasan pada manusia adalah paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang disebut pleura. Saluran pernapasan manusia meliputi hidung, tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang pertama adalah hidung. Apa sih fungsinya? Rongga hidung merupakan tempat keluar masuknya udara. Dalam hidung ada rambut hidung yang berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara. Kemudian selaput lendir berfungsi menyesuaikan suhu dan kelembapan udara. Yang kedua, tenggorokan. Di dalamnya terdapat rambut halus yang berfungsi menyaring udara. Yang ketiga, bronkus merupakan percabangan dari tenggorokan. Bronkus ini akan menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Yang keempat, bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Yang kelima, alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pernapasan pada manusia ada dua macam. Yang pertama, pernapasan dada, yaitu pernapasan dengan bantuan otot antar tulang rusuk. Yang kedua, pernapasan perut, merupakan pernapasan dengan bantuan diafragma.
Nah, anak-anak, apabila kita tidak berhati-hati, maka alat pernapasan pada manusia bisa mengalami gangguan. Contohnya apa saja sih? Yang pertama ada asma, yaitu penyempitan saluran pernapasan karena alergi, bisa karena udara, debu, bulu, asap, dan lain-lain. Dengan gejala sesak napas, batuk, dan ketika napas berbunyi. Yang kedua, influenza atau flu dengan gejala bersin, demam, pilek, sakit kepala yang disebabkan oleh virus. Ketiga, TBC atau tuberkulosis adalah penyakit paru-paru karena infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis dan gejala batuk berdahak, demam, dan mudah lelah. Yang keempat, bronkitis, yaitu peradangan pada bronkus. Yang kelima, kanker paru-paru, terganggunya fungsi paru-paru. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan merokok. Gejalanya batuk terus-menerus dan nyeri di dada. Bisa kalian amati bagaimana kondisi paru-paru yang mengalami gangguan. Lalu bagaimana agar kita terhindar dari penyakit alat pernapasan? Kita harus memelihara kesehatan alat pernapasan kita. Caranya, makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, menghindari asap rokok, asap kendaraan, atau asap pabrik. Kemudian, gunakanlah atau pakailah masker ketika berkendara atau ketika udara kotor. Dan tanamlah pohon di lingkungan sekitar agar udara lebih bersih dan juga lebih segar. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar di rumah dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.